Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ramadhani Nasution, NIM 0206211019, jurusan Hukum. Saya diberi tugas video mata kuliah Administrasi Negara tentang peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang dapat membawa akibat yang diatur oleh hukum, ataupun dapat dikatakan sebagai keadaan, kejadian, atau sikap yang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum sendiri menjadi pemicu dalam timbulnya hukum. Ketika peristiwa hukum dilakukan, dengan sendirinya ada hukum yang berlaku. Contoh, yaitu sidang pengadilan, yang mana dalam sebuah sidang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum sendiri terbagi dua, yaitu 1. Perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum pada umumnya dilakukan oleh subjek hukum. 2. Bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum tidak selamanya dilakukan oleh subjek hukum, namun dapat juga di luar itu. Contoh, daluarsa. Perbuatan hukum. Dalam keseharian, manusia melakukan berbagai perbuatan. Perbuatan tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Seperti makan, tidur, berjalan, duduk adalah contoh perbuatan biasa yang tidak ada implikasi hukumnya. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum sendiri terbagi atas dua bagian. Pertama, perbuatan hukum bersegi satu. Perbuatan hukum ini dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan kehendak satu pihak saja. Contoh, wasiat. Pembuatan surat wasiat tidak mensyaratkan adanya persetujuan pihak yang mendapat waris dalam surat wasiat, melainkan hanya pemberi wasiat. Kedua, perbuatan hukum bersegi dua. Perbuatan hukum ini memerlukan adanya kesepakatan dari setidaknya dua pihak atau lebih. Contoh, jual beli, sewa menyewa. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, terjadi karena adanya peristiwa hukum, melahirkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Hubungan hukum timbul secara otomatis dengan atau tanpa perjanjian ditulis. Pernahkah kita naik kendaraan umum, katakanlah taksi? Ketika kita menaiki taksi, supir taksi kemudian bertanya kemana tujuan kita. Diantarnya lah kita ke sana. Setelah sampai ke tempat tujuan, apakah kita lantas turun dan pergi begitu saja? Tentu saja tidak. Sebelum pergi kita perlu membayar. Itulah contoh yang terjadi dalam hubungan hukum. Ketika terdapat peristiwa hukum dan melahirkan hak dan kewajiban antar pihak. Walaupun kita tidak dapat melakukan perjanjian sebelumnya dengan supir tersebut, kita diwajibkan untuk membayar setelah diantarkan ke tempat tujuan. Contoh lain adalah hubungan dokter dan pasien. Ketika seorang pasien datang untuk dirawat, dokter memiliki kewajiban untuk mengobati atau merawat pasien, dan dokter pun berhak menerima bayaran untuk itu. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum tentunya merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Terlebih, perbuatan melawan hukum tentunya menimbulkan akibat hukum pula, yang lebih kita kenal dengan sanksi. Perbuatan melawan hukum akan kita bahas dalam dua sisi, yaitu dari segi hukum perdata dan pidana. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Disebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Secara sederhana dapat dijabarkan. 1. Perbuatan melanggar hukum. 2. Mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. 3. Terdapat orang yang bersalah sehingga mengakibatkan kerugian.
4. Orang tersebut harus mengganti kerugian. Dalam konteks hukum pidana, menyatakan melawan hukum dibedakan menjadi pertama, formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kedua, material, yaitu sesuatu perbuatan mungkin walaupun tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan ada asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum. Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dan hukum perdata lebih condong ke arah hukum pidana yang bersifat publik secara hukum perdata yang bersifat privat. Sampai situ saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.